Dan untuk membahas terkait dengan sosialisasi RUU KUHP yang tengah dilakukan oleh pemerintah saat ini, saya sudah bersama dengan Pak Igede Widiana Suwarda, akademisi dari Universitas Jember. Selamat malam, Pak Gede, apa kabar? Selamat malam, Mas Renhat. Kabar baik. Terima kasih, Mas Renhat. Terima kasih, Pak Gede. Kita tahu saat ini RUU KUHP tengah disosialisasikan dan siap untuk disahkan. Menurut Anda, seberapa mendesak kita memerlukan RUU KUHP? Baik, kalau ditanya seberapa mendesak, saya kira kita memang butuh segera KUHP baru sebagai pengganti dari KUHP WVS yang itu merupakan warisan dari pemerintah Belanda. Terlebih lagi proses yang sudah cukup panjang ini, menurut saya ini hal yang sangat mendesak. Kita perlu segera memiliki KUHP baru, Mas Renhat. Baik, jadi RUU KUHP menurut Anda sangat mendesak untuk disahkan karena kita juga perlu undang-undang KUHP yang baru ya, yang bukan peninggalan masa kolonial Belanda. Sempat ada pro kontra ya Pak yang mewarnai proses RUU KUHP ini. Menurut Anda bagaimana menjawab soal pro kontra ini yang perlu dilakukan? Baik, saya melihat begini, kalau dalam proses legislasi itu kan tidak ada satu yang bulat, utuh, dan itu menjadi sebuah kesepakatan yang sifatnya 100% sepakat begitu, Mas Renhat. Sehingga ini juga terjadi di dalam proses penyusunan RUU KUHP, di mana ya dinamika berkembang di masyarakat, ada yang pro dan kontra, dan itu menurut saya hal yang wajar ya. Dan sebagai yang justru penting, ini sebagai respon dari pemerintah, di mana pemerintah kemudian mengambil langkah-langkah yang menurut saya sangat demokratis, yang kemudian melakukan sosialisasi lagi. Ini kan sosialisasi sudah dilakukan tahun lalu di 2021, tapi dengan adanya pro kontra yang muncul lagi ke permukaan, maka pemerintah mengadakan lagi sosialisasi di tahun 2022 ini. Ya. Bahkan sampai hari ini pun bersama dengan Kominfo ya, tentu Kementerian Hukum dan HAM ini sudah melakukan juga sosialisasi yang terus berjalan sampai hari ini, Mas Renhat. Ya. Dan sosialisasi ini juga menurut Anda bentuk transparansi atau bagaimana, Pak? Ya, betul sekali, Mas Renhat. Ini yang ingin saya katakan sebagai bagian dari tim ahli di RUU KUHP ini, bahwa sama sekali tidak ada yang ditutup-tutupi, itu yang kemudian ada kepentingan-kepentingan yang hendak dilindungi, yang itu berkembang selama ini di publik. Ini sudah kita jawab bahwasanya tidak ada sesuatu yang ini adalah kepentingan A, B, C begitu ya. Inilah kepentingan kita bersama, kebutuhan kita bersama. Kita sudah waktunya memang memiliki KUHP yang baru. Nah, ini ada berita yang menurut saya breaking news ini, Mas Renhat. Apa itu, Pak? Tadi baru saja ini selesai rapat di DPR. Saya kebetulan mengikuti lewat Zoom. Itu sudah terjadi kesepakatan di tahap pertama, di mana DPR sudah menyepakati draft yang diajukan oleh pemerintah. Jadi ini tinggal lanjut ke tahap kedua. Mungkin nanti akan ada sosialisasi dan informasi yang lebih detail dari tim Kumham untuk itu, Mas Renhat. Baik, jadi ini tinggal menunggu waktu, mungkin dalam waktu dekat akan segera disahkan sebetulnya ya Pak Gede, dan itu adalah harapannya. Pak Gede, kalau kita bicara soal RUU KUHP ya, ini kan juga merupakan upaya pemerintah untuk menyusun sistem rekodifikasi hukum pidana nasional ya. Seberapa penting sih Pak pembaruan dalam KUHP kita ini? Ya, ini menurut saya yang krusialnya adalah di mana kalau kita lihat WVS selama ini itu kan prinsipnya adalah pembalasan retributif. Artinya bahwa selalu itu diarahkan untuk menghukum si pelaku, dan ini juga dipakai sebetulnya dalam KUHP kita yang ini ya, konsep yang baru ini. Tapi ada plusnya, Mas Renhat. Jadi ada plusnya di mana dalam RUU KUHP ini juga kita memperhatikan prinsip yang namanya rehabilitatif, prinsip korektif, dan tentu prinsip restoratif yang itu menjadi perkembangan terkini dalam konteks hukum pidana internasional dimanapun ya, itu kemudian menjadi sebuah paradigma baru dalam berhukum pidana kita.
Tapi yang perlu juga saya sampaikan, jangan sampai terjadi persepsi yang keliru bahwasanya ini hukum pidana kita atau KUHP kita itu kok lunak banget gitu ya, kok sepertinya memberikan hal yang permisif pada aksi-aksi kriminal yang terjadi. Nah, ini yang perlu kita luruskan, bahwasanya perlu dipahami tidak semua kemudian kriminalitas yang terjadi itu harus dibalas dengan penghukuman yang itu justru akan nanti bisa menimbulkan efek-efek negatif yang lainnya. Nah, inilah yang kemudian dalam RUKUHP dibangun, di mana ada keadilan yang namanya rehabilitatif dan keadilan restoratif yang itu mengejar pada sisi keadilan bagi si pelaku, bagi korban. Baik, terakhir Pak Gede, apa harapan Anda Pak terkait dengan pengesahan RUKUHP kaitannya dengan momentum pembaruan hukum pidana dan juga ini yang tengah sudah masuk ke dalam tahap sosialisasi kepada masyarakat? Singkat Pak Gede. Ya, harapan saya di paripurna yang terakhir nanti ini bisa disahkan oleh pemerintah, dan harapan kita di tahun 2022 ini juga kita sudah memiliki KUHP baru. Dan perlu diingat Mas Reinhardt, jangka waktunya ini yang tadi juga dibahas dalam rapat di DPR, itu kan 2 tahun awalnya, tapi ini kemudian disepakati tadi itu jangka waktu berlakunya itu akan menjadi 3 tahun. Jadi begitu dia disahkan, dia tidak otomatis akan berlaku, tapi menunggu 3 tahun setelah disahkan, baru KUHP baru ini akan berlaku secara efektif. Jadi harapan saya seperti itu, dan tentu juga harapan sebagian besar dari masyarakat Indonesia supaya tahun ini kita memiliki KUHP baru, Mas Reinhardt. Begitu, Mas Reinhardt. Baik, kita tunggu segera Pak pengesahan dari RUU KUHP sebagai RUU KUHP yang memang dibuat oleh Indonesia yang diperlukan pembaruan seperti tadi Anda sampaikan. Terima kasih banyak. Amin. Pak Gede Widiana Suwarda, akademisi dari Universitas Jember, sudah bergabung bersama dengan kami di iNewsroom. Selamat malam, Pak. Selamat malam, terima kasih Mas Reinhardt.